Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke, so di sini mbaknya tanya seperti ini teman-teman. Yang nggak ambil off day dibayar 23 dolar atau 25 dolar sih. Nah, jadi di sini tentang misalkan ya yang baru pertama kali datang ke Singapura sudah pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya kalau saya nggak ambil off day itu saya dapat uang ganti berapa. Nah, di sini itu tergantung dari gaji kalian ya. Misalkan untuk yang masih fresh, masih pemula, masih baru pertama kali datang kerja ke Singapura, di sini standarnya gajinya kan rata-rata 550 ya, belum termasuk uang off. Nah, itu berapa sih sebenarnya kalau gaji 550? Nah, saya akan kalkulator ya. Saya akan bantu kalian untuk menghitungnya. 550. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Seperti ini. 550 dibagi 26. Lah, itu 26 dari mana datangnya Mbak Asih? Ya sudah pasti. Satu bulan ada 30 hari. Terus ada 4 minggu. Jadi di sini 30 hari dikurangi 4. Tinggal 26 hari kan. Jadi di sini 550 dibagi 26. Nah, jadi hasilnya 21 dolar, 15 sen ya. Jadi di sini tergantung berapa besar gaji kalian. Misalkan saya kasih contoh lagi, gajinya 700 dolar dibagi 26. Jadi di sini dapat uang off day 26,90 sen atau bisa dibulatkan 27 dolar kayak gitu ya, tergantung dari majikan kalian juga. Kadang ada yang majikan disiplin banget. Kalau misalkan 5 sen dihitung, 10 sen juga dihitung. Jadi di sini soal uang off day itu tergantung berapa besar gaji yang kalian terima ya teman-teman. Jangan sampai gagal paham. Karena apa? Banyak sekali yang belum mengerti, banyak sekali yang belum paham tentang uang off day. Berapa sih uang off day saya? Misalkan saya masih dalam proses potongan gaji, saya nggak ambil off. Saya berpikiran kepengen uang off-nya saya tabung, saya simpan. Kalau misalkan sudah dapat 3 bulan, saya mau kirim untuk anak, kirim untuk keluarga yang ada di Indonesia. Kadang kan ada yang berpikiran seperti itu, apalagi yang sudah punya anak ya, misalkan anaknya sekolah atau mungkin anaknya untuk ya seperti biasa kebutuhan sehari-hari lah kayak gitu kan. Banyak sekali seperti misalkan mbak-mbak yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura itu perhitungan banget ya, apalagi baru pertama kali tahu uang Singapura, dolar Singapura kalau dikruskan ke rupiah ternyata besar banget. Nah, dari situ udah mulai hitung-hitungan ya. Itu terjadi pada saya waktu saya pertama kali datang ke Singapura teman-teman. Saya juga seperti itu, 1 dolar kalau dikruskan menjadi rupiah, wah banyak banget. Waktu saya pertama kali datang ke Singapura teman-teman, 1 dolar itu kalau dikruskan rupiah 5.400. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2005 teman-teman. Jadi waktu pertama kali saya datang kerja ke Singapura itu memang saya itu hitung-hitungan, tapi semakin kesini nggak hitung-hitungan lagi. Karena apa? Misalkan kita di sini kerja kok hitung-hitungan kayak gitu ya, nanti yang ada malah rugi diri sendiri. Karena apa teman-teman? Di sini banyak sekali yang pada mengeluh ya. Mengeluh itu banyak sekali, bukan dari segi pekerjaan tapi juga dari segi makanan ya. Banyak sekali yang DM saya ngomong, Mbak Asih, majikan saya tuh pelit banget soal makanan ya. Ada juga yang ngomong, Mbak Asih, saya tuh di sini cuman dapat makanan saja, kadang breakfast atau sarapan saya nggak pernah dikasih. Jadi di sini saya harus beli roti sendiri. Ada teman-teman ya, itu bukan hanya cerita saja tapi real. Banyak sekali yang bernasib kurang beruntung bekerja di Singapura. Jadi di sini misalkan kalian sudah dapat 1 bulan ya, misalkan di bulan pertama sampai nanti bulan terakhir kalian itu masih dalam proses
tahap potongan gaji dan kalian itu misalkan ya majikan juga setuju bahwasanya kalian nggak ambil off dan uang off-nya itu diminta untuk dikirimkan, atau mungkin kalian bisa jadi untuk beli makanan lah, untuk beli apalah kayak gitu ya teman-teman. Karena kita yang namanya bekerja di Singapura nih yang terpenting kita harus cukup makan ya. Misalkan kita nggak cukup makan, dari mana kita bisa bekerja, dari mana kita bisa dapat tenaga. Karena apa? Tenaga yang kita dapatkan itu ya berasal dari makanan tadi ya. Misalkan kalian dikasih makan siangnya cuman mie instan ya, breakfastnya nggak dikasih, terus cuman dapat jatah telur, kadang nggak ada telur, makan seadanya. Apakah ada hal seperti itu? Banyak. Bahkan bukan untuk pemula saja, yang sudah bekerja di Singapura lama itu pun ada aja seperti itu, ada teman-teman. Dan sampai harus beli sendiri daripada menunggu dari majikan, daripada nanti dapat omongan di belakang, ibaratnya ngasih tapi nggak ikhlas buat apa. Jadi di sini yang sudah lama kerja di Singapura itu rata-rata berpikir lebih baik beli sendiri daripada dibelikan majikan tapi di belakangnya diomongin. Ya ibaratnya ngasih tapi nggak ikhlas, percuma ya. Ibaratnya ngasih kalau nggak ikhlas juga nggak akan jadi daging ya. Ibaratnya nggak apa-apalah keluar uang sendiri lebih baik daripada dibelikan majikan. Nanti majikan ngomong, wah barangnya cepat habis, wah everything very fast finish ya, buat apa? Jadi di sini kebanyakan ya yang sudah lama-lama kerja di Singapura itu malah justru sering beli dengan uang sendiri. Bukan berarti di sini gaji besar, bukan ya teman-teman, karena kita di sini bekerja, kita butuh tenaga. Karena apa? Ya itu tadi, di Singapura tuh kerjanya wah benar-benar. Yang belum pernah kerja ke Singapura pasti kaget. Karena apa teman-teman? Di Singapura ini kerjanya benar-benar nggak akan pernah ada berhentinya, nggak akan pernah ada habisnya. Saya sendiri di sini juga merasakan bahwasanya wah pekerjaan ini kok nggak pernah ada habisnya ya. Saya pernah berpikiran seperti itu, bahkan setiap hari, bahkan waktu saya ditinggal majikan pergi holiday, saya berpikiran bahwasanya kenapa ya pekerjaan ini kok nggak pernah ada habisnya. Kalau saya nggak memaksakan diri untuk istirahat, itu benar-benar saya itu dikejar-kejar oleh pekerjaan seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman ya, saya juga sharing sekalian bahwasanya misalkan nantinya kalian sudah sampai di rumah majikan yang baru pertama kali ya, dan waktunya makan, kalian harus makan dulu mbak ya. Misalkan kalian capek, istirahat sejenak, jangan pernah memaksakan diri, jangan. Karena apa? Ya itu tadi, kerja di Singapura tuh nggak pernah ada habisnya. Terus. Kalau misalkan kita capek ya, kalau misalkan nanti sampai jatuh sakit, yang rugi siapa? Yang rugi kalian sendiri, juga keluarga yang ada di Indonesia pastinya ikut sedih ya. Jadi dari sini kita harus pinter-pinter diri kita sendiri. Misalkan majikan nggak di rumah, cepet-cepet duduk. Seperti halnya saya sendiri, misalkan majikan keluar, saya cepat-cepat duduk teman-teman. Karena apa? Capek. Saya itu mondar-mandir ke sana kemari. Meskipun rumah majikan kecil, tapi ya tetap capek karena setiap hari rutinitasnya seperti itu ya. Meskipun hanya 5 menit, saya harus benar-benar duduk. Saya karena nggak bisa ya, harus terus jalan terus kayak gitu, nggak bisa. Capek teman-teman, capek ya. Jadi di sini saya sekalian sharing pada teman-teman semuanya biar kalian juga tambah ilmu, tambah wawasan bahwasanya oh ya benar ya kata Mbak Asih, memang benar kerja di Singapura tuh benar-benar terus saja kayak gitu ya. Pokoknya beruntung banget buat kalian misalkan nantinya majikan kalian itu bakalan pergi ke office setiap hari ya. Tapi di sini benar-benar tersiksa buat teman-teman yang misalkan majikannya tuh selalu duduk di rumah. Karena apa? Kita benar-benar merasa nggak enak kalau kita mau istirahat ya. Sebenarnya kita capek, capeknya di mana? Di kaki juga, pikiran juga capek. Karena apa? Kita harus terus teman-teman cari pekerjaan terus ya. Kita di sini benar-benar dituntut harus bekerja, dan kita juga harus yang namanya punya rasa inisiatif. Jangan sampai kita kelihatan nganggur di depan majikan. Karena di sini di Singapura nih teman-teman ya, banyak sekali majikan yang nggak suka melihat pembantunya tuh pada nganggur.
ibaratnya oh nggak tahu pekerjaan ya, nggak tahu kerja ya, kayak gitu. Ada, itu banyak sekali. Dan bahkan nanti ujung-ujungnya majikan merasa nggak puas ya, karena ngambil kita itu mahal teman-teman ya. Kita di sini itu majikan juga harus bayar yang namanya uang lewinya, belum lagi yang lain-lainnya. Dan pasti majikan kepengen yang namanya kita itu bekerja terus kayak gitu ya. Jadi di sini misalkan buat kalian semua yang nantinya majikan kalian itu bakalan stay di rumah terus ya, harus benar-benar ekstra. Kalian harus pinter-pinter, pasti kalian nanti ujung-ujungnya ke toilet untuk ngambil istirahat. Karena apa? Nggak ada tempat lain yang nyaman selain di toilet. Karena apa? Kalau misalkan majikan kalian selalu berada di rumah, itu bakalan nggak bebas ya. Dan hal seperti ini banyak sekali terjadi pada teman-teman kita yang sudah berada di Singapura. Itu pada selalu perginya ke toilet kalau mau ngambil istirahat sejenak kayak gitu. Oke teman-teman, jadi di sini misalkan ya kalian bertanya lagi, Mbak, kalau gaji saya 650 berarti berapa uang off day saya? Tinggal dibagi 26, itu sisanya berapa ya, kayak gitu. Pokoknya di dalam 1 bulan kan ada 30 hari, dan 30 hari itu kan ada 4 minggu. Jadi di sini 30 hari dikurangin 4, tinggal sisa 26. Misalkan gaji kalian itu 650, berarti uang off day-nya 650 dibagi 26. Nah, itu nanti menjadi sisa uang off day kalian ya. Jadi dari sini kalian paham ya, bahwasanya nggak bisa dipastikan kalau uang off day saya itu 25, uang off day saya itu 23, nggak ada. Tergantung dari berapa besarnya gaji kalian. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Dan di sini saya selalu Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya, bahwasanya nggak ada yang mudah untuk bekerja menjadi seorang TKW ya. Semuanya berproses, semuanya harus sabar ya. Karena kalau kepengen sukses kuncinya cuma satu, sabar. Nggak ada yang mudah, semuanya butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga teman-teman saya semuanya kelak mendapatkan majikan yang baik ya, merasa betah nyaman di rumah majikan, agar kalian bisa betah sampai 2 tahun. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.